Ngapain kuliah tinggi-tinggi kok jadi karyawan? Karyawan tuh lebih keras daripada pengusaha. Pengusaha kan lebih enak, bisa tiba-tiba jadi kaya raya. Oke, ketemu lagi di omongan kami. Kita mau bahas lagi suatu hal yang selalu jadi perdebatan antara yang gue pilih ini itu karyawan versus pengusaha. Lu kalau disuruh pilih, lebih pilih menjadi seorang karyawan profesional atau menjadi pengusaha? Karyawan dulu baru pengusaha. Jujur berarti gue milih lebih ke pengusaha. Oh, jadi dia menganggap ini harusnya, berarti intinya lu milih pengusaha. Tapi kalau gue awalnya memilih karyawan karena gue lihatnya dari kondisi saat ini gue nih. Oke. Tapi tujuan gue ya sebagai pengusaha. Oke. Gitu. Karena gue melihat karyawan itu adalah tempat untuk mengumpulkan atau mengasah skill dan mengumpulkan modal. Oke. Nah, kedepannya tinggal dipilih lu mau tetap bertahan di sini atau mulai lah usaha kecil sampai besar nantinya. Alasan lu mau menjadi seorang pengusaha tuh kenapa? Karena ya maaf aja sih, karyawan kan stagnan ya. Beda ya, kalau sama karyawan dulu, kadang karyawan dulu tuh ada jenjangnya loh. Jenjangnya cepet. Kita bisa kenal sama bos besarnya, sama ownernya sendiri secara akrab lah gitu. Bisa menjadi orang kepercayaan, bisa naik. Kalau sekarang kita, gue ngelihatnya lebih ke stagnan sih. Stagnan, terus banyak pengelompokan. Makanya jabatan sekarang makin banyak tuh. Iya, emang ya makin banyak sih divisi. Account manager segala macam, gue gak ngerti gitu loh. Makin banyak itu menurut gue juga yang sekarang makin sulit lah ya untuk mengembangkan karir di dunia karyawan. Tapi ada kurangnya loh. Kita kadang milih, oke nih, gue tim pengusaha. Misalnya gue pengen jadi pengusaha, tapi kita tahu pengusaha tanggung jawab besar, ketidakpastian, dan bisa menanggung kerugian yang besar juga. Sedangkan karyawan, mungkin memang dia stagnan nih. Dia stagnan, tapi dia mendapat suatu kepastian, itu gaji di tiap akhir bulan. Kalau pengusaha, mungkin bisa dia menggaji karyawannya, tapi dia tidak menggaji dirinya sendiri gitu. Kalau yang masih merintis, nah itu tuh kelebihan dan kurangannya. Makanya mending jadi karyawan. Pertama lebih stabil. Yeah. Lu sampai tua lo nggak pusing kan? Lu sampai tua, contoh nih, gaji sekarang UMR ya, gue patok aja UMR sekarang berapa? 4,2, 4,4. Oke. Anggaplah nanti 5 juta lah biar lebih enak lagi. Iya. Lu sampai tua lu gitu. Sampai tua hidup gue jadi gitu-gitu aja. Stabil. Kan stabil. Iya. Jadi kalau karena Covid juga nggak ngefek kan, kalau usaha nggak ngefek. Kalau gue mungkin tetap mau menjadi seorang pengusaha, tapi kita harus siap nanggung resikonya. Pressure-nya mau lebih berat sih sebenarnya. Lebih berat. Pertama ya ketidakpastian. Yang kedua punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap karyawan. Dan dia bisa menanggung kerugian yang besar. Apalagi kalau sampai bangkrut, habis lah. Lah, enggak loh, karyawan lebih berat. Itu kan yang selalu jadi compare. Ini nih, yang selalu di sosial media kan gini. Gue ngeliat di sosial media, lu pasti pernah lihat juga lah. Anak muda banyak. Anak muda. Ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujungnya jadi karyawan, jedak-jedukan, biasa begitu. Biasanya gue liat begitu tuh. Ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi karyawan, tetet, jedak-jeduk gitu. Gini, menurut lu gimana? Karyawan lebih keras loh. Karyawan itu lebih keras ya guys ya. Karyawan itu lebih keras daripada pengusaha. Sekarang lo pernah gak gini, oke, pengusaha nih ya, kan punya karyawan. Karyawan dimarahin anjir. Langsung gue itu kena. Gue dimana itu kena banget. Kayak ditegor, terus ada target. Lah usaha mikirnya cuan. Lah kita kan karyawannya kerja buat bos. Pressure loh, lebih berat loh sebagai karyawan, diinjak-injak sama atasan, dimarah-marahin. Bahasanya, gua duduk gak lurus aja, digebuk, ya, dimarahin gitu, ditegur. Gua kan juga sebagai karyawan itu butuh loh, lebih banyak ya, yang gua lihat nih. Dan gua perhatiin ya di sosial media juga udah mulai nge-share, karyawan itu lebih butuh healing, tau gak? Lebih butuh merawat mentalnya. Pengusaha ada gak? Enggak kan? Beratan mana berarti? Pengusaha itu kerja 24/7. Mungkin dia saat di rumah dia itu lagi nggak kerja, cuma pikiran terus bekerja karena tanggungannya banyak, punya karyawan, terus punya karyawan, omset yang tidak pasti, penghasilan tidak pasti, harus nanggung berbagai macam kerugian juga. Nah, karyawan kan memang tidak menanggung apa-apa, cuma memang harus mengikuti perintah. Makanya lebih beratan mana? Beratan pengusaha dong. Pengusaha gue jarang lihat ada pengusaha yang healing. Jarang ada pengusaha yang self reward.
Nggak ada tuh bahasa staycation bagi para pengusaha. Berarti lebih gimana? Karena pengusaha lebih pusing, dia udah gak sempet healing dia. Berarti kan karyawan yang mentalnya lebih kena. Sebagai pekerja profesional, Enggak mungkin maksud lu karyawan yang mentalnya lebih lemah ini mah. lah, sales. Achieve target ke Bali. Pusing gue dikejar target, bos. Bosnya nggak ada liburan. Beratan mana? Ya karena itu bosnya terlalu banyak pressure, tanggung jawab banyak, akhirnya dia udah nggak sempet liburan. Jadi ini sebenarnya nih, kan saling nyenggol, lu pasti pernah lihat kan? Pernah, Ya bro. saling senggol-senggolan. Apalagi rata-rata yang gue lihat justru yang nyenggol itu bukan pengusaha yang kayak real pengusaha, tapi lebih kayak contoh, misalnya anak orang kaya. Ya, Biasa anaknya yang meneruskan usaha orang tuanya, tapi bacot. langsung dia mungkin karena dia mendapatkan itu dengan mudah, jadi dia langsung nyenggol aja nih orang-orang yang benar-benar struggle yang masih jadi karyawan dulu gitu. Sedangkan kan kalau yang kayak tadi gue bilang di awal, yang mana orang nggak semuanya stuck sama. Benar, semua orang nggak start. Makanya kayak gue di awal ngomong kalau di posisi gue saat ini, gue sebagai karyawan, gue bakal berkaryawan dulu lah bahasanya. Oke, Berkaryawan dulu, menjadi karyawan. mengasah skill gue di perusahaan, memberikan yang terbaik. Karena Pak, itu juga ngebangun attitude loh, perilaku loh. Iya, perilaku, karakter. Nah, terus juga menabung atau menyisihkan uang untuk masa depan. Masa depannya apa sih? Tujuan gue apa? Oke, Contoh, tergantung. kedepannya ketika gue udah kekumpul lumayan banyak uang, gue mau buka usaha atau apa. Ini kan berarti kan di guanya nih bukan anak konglo nih bahasanya, bukan anak-anak kaya. Yang Iya. mana langsung jadi pengusaha, wih di. Benar. Memang semuanya tuh pasti ada tanggung jawab masing-masing. Dan menurut lo nih, lebih baik menjadi seorang pengusaha atau seorang karyawan? Ini selalu jadi pertanyaan netizen. Kayak mereka mungkin ngomong gini, mendingan jadi karyawan, penghasilan lebih pasti. Ya dong, karena karena ada gaji. Tapi kalau pengusaha kan lebih enak, bisa tiba-tiba jadi kaya raya, dikira langsung penghasilan gede-gedean. Menurut lu lebih enak mana? Padahal satu penuh nggak kepastian nih. Ini gue jawabnya sih bener dari hati terdalam gue ya, alias apa adanya gue nih. Apa adanya lo ya? Dua-duanya ini sama-sama ada baik, sama-sama ada buruk. Ada lebih, ada kurang. Sebutin, gue penasaran nih kok. Karyawan itu kelebihannya stabil. Lu kan tadi gue udah sebut stabil. Terus perihal jenjang karir, ya betul ada jenjang karir. Tapi untuk saat di zaman modern ini ya, zaman sekarang era ini cukup sulit lah perihal jenjang karir itu. Iya, kalau kita boleh fair-fairan emang iya. Lalu adanya spare time buat diri sendiri, spare time gitu. Spare time. Iya. Waktu buat diri gue sendiri. Karena ada Sabtu dan Minggu, atau enggak mungkin bagi kalian sales promotor ya cuma bisa libur di Minggu atau ya satu hari doang. Tapi seenggaknya ada kepastian perihal uang, karena tujuannya buka usaha dan atau sebagai karyawan kan uang. Iya. Sedangkan kelebihan dari pengusaha bisa melonjak tiba-tiba. Oke. Semua kita handle di tangan kita sendiri gitu. Kita yang kontrol, manajemen kita yang kontrol. Kalau kekurangannya menurut gua yang kelihatan banget nih, stagnan. Karyawan ya, kekurangan karyawan itu stagnan. Oke. Gitu. Jadi menurut tuh kalau karyawan itu kekurangannya cenderung stagnan. Nah, kalau pengusaha nih, belum sebutin kekurangannya apa kalau menurut tuh? Pengusaha itu benar-benar gonjang-ganjing udah kayak roller coaster. Makanya udah nggak sempet healing dia. Nah, kalau menurut lu sendiri? Kalau menurut gua ya sebenarnya mirip sama dia, cuma gua ada berbeda sedikit. Mungkin kalau karyawan kepastian gaji, jadi kita ada rasa aman. Kita tahu di akhir bulan kita dapat misalnya gaji 10 juta, 5 juta, kita udah tahu pasti dapat. Tapi kekurangannya ya hampir jujur aja sih kalau kita boleh fair-fairan di zaman sekarang ini. Kita banyak gua ngeliat banget itu cukup stagnan. Lu ngasih value lebih, kan pernah denger kata-kata nih. Ini bisa berlaku bisa enggak sebenarnya, 50-50 lah. Kalau kita harus ngasih value lebih, biar bos tuh lebih nggak enak, lebih ngeliat kita nggak enak ngasih kita gaji segitu. Sebenarnya bos justru makin enak, gitu. Jadi itu sebenarnya 50-50. Jadi menurut gua kalau kekurangan lebih stagnan, ya mungkin ya kalau gaji berjuta ya gitu-gitu aja, stay begitu aja. Kalau pengusaha kelebihannya sekali dia ketemu satu klik, sekali dia menciptakan suatu produk atau layanan yang memang benar-benar diinginkan, dibutuhkan masyarakat, itu bisa benar-benar langsung melonjak abis gitu menurut gua. Kekurangannya benar-benar penuh nggak kepastian. Yang dia tadi bilang gonjang-ganjing, penghasilan belum tentu ada, harus menggaji karyawan. Betul. Kebayang nggak?
lu nggak ada penghasilan tapi lu pakai uang lu sendiri buat menggaji karyawan. Kalau nggak, usaha lu nggak bisa jalan. Dan terus tanggung jawab besar ya, karena harus menanggung karyawan dan bisa menanggung kerugian juga. Betul. Jadi kalian siap gak gitu menjadi pengusaha? Kan gue ngelihatnya malah pengusaha ini sebagai suatu profesi yang kita dengar di awal tuh keren, kesannya kaya raya. Padahal kalau kalian tahu nggak senikmat yang kalian pikirin, terlalu menyakitkan menurut gue sebenarnya. Dan kalau emang secara contoh luarnya ya, jadi secara global, Iya. lebih banyak kegagalan sebagai pengusaha ketimbang karyawan. Benar. Risknya bisa langsung hancur. Iya. Karena emang tinggi banget nih resikonya nih. Kayaknya karyawan nggak ada kegagalan ya? Karyawan ini nggak ada stabil, Iya, nah itu dia. Yang kenikmatannya kan stabil. kuat jadinya. Cuman ya resikonya PHK. Resiko itu PHK. PHK. Kayak COVID kemarin tuh Iya. besar-besaran. Resikonya PHK. Justru kalau pengusaha tuh benar-benar wah. Orang dulu mungkin kita berpikirnya yang anak-anak yang mungkin di sosial media itu biar keren, maksudnya menjadi pengusaha cuma biar keren, bukan mau benar-benar ciptain suatu produk, pelayanan, tapi lebih pengennya keren aja gitu, terdengarnya kaya gitu. Akhirnya ketika ngobrol nongkrong, lu mau kuliah lu? Enggak lah, gue pengen jadi pengusaha aja, gue mau usaha. Ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau jadi karyawan? Ya, Langsung gak lama pulang-pulang dari tongkrongan, buka Instagram, ganti entrepreneur. alik. Bio Instagramnya entrepreneur. Tidak semudah itu, Bobby. Tidak semudah itu. Disuruh pilih. Lebih pilih. baik mana? Tetap jadi karyawan atau pengusaha? Pengusaha sih gue. Semuanya gue yang atur. Walaupun emang kita bertahap ya. Iya. Kalau lu? Kalau gue malah gini, menurut gue ya sebenarnya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Kalau menurut gue, kenapa? Tapi kalau menurut gue sedikit lebih baik karena kecenderungan gue lebih ingin menjadi seorang pengusaha. Walaupun gue tahu resiko beratnya tuh di mana, tapi gue tetap lebih milih itu. Jadi gue lebih prefer itu. Tapi kalau kalian yang ingin menjadi seorang karyawan, juga good for you gitu loh. Nggak ada masalah. Nggak ada yang gini. Gak ada yang, gue sebagai karyawan, gue pengusaha, lihat aja lu gagal. Lu yang pengusaha, enggak gue bikin daripada lu, enggak gitu. Enggak begitu, semuanya nggak ada yang begitu. Jadi menurut gue, karena gini, kalau semua orang jadi pengusaha, yang menjadi employee-nya ini siapa loh? Siapa gitu, jadi menurut gue, lu harusnya tambahin. Bagaimana kalau semua orang jadi karyawan? Nggak ada atasannya, nggak ada bosnya gitu. Jadi menurut gua lebih baik atau buruk, tapi kalau bagi gua untuk pribadi kita berdua ngerasa lebih baik keputusannya untuk ujungnya menjadi seorang pengusaha. Ujungnya ya menjadi seorang pengusaha. Tapi kalau untuk secara general, universal baik buruknya menurut gua nggak ada, karena semuanya saling membutuhkan. Saling membutuhkan kok. Nggak bisa semua orang jadi pengusaha, nggak bisa semua orang jadi karyawan gitu. Semua itu terlahir maksudnya pasti udah ada keinginan masing-masing lah. Betul. Ada yang lebih ingin kepastian. Ada yang inginnya kelonjakan gitu. Iya, cuman penuh ketidakpastian gitu. Jadi menurut kita berdua sih nggak ada. Iya, itu kembali ke kepilihan kalian. Jadi nggak usah ya kayak nyenggol. Kecot-kecotan Iya, lah. senggol sana sini, lebih mending jadi karyawan, lebih menjadi pengusaha. Semua kan juga startnya beda-beda. Dan emang mereka berdua ini saling melengkapi. Iya, semua karyawan pengusaha tuh saling melengkapi. Nggak sadar aja jadi debat. Iya, jadi debat. Paling segitu dulu aja omongan kami yang kali ini. Kalau kalian di mana nih? Jadi karyawan atau pengusaha? Kita ngobrol di komen.